warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Anissa Septiani, jurusan dari Ilmu Komunikasi. Menindaklanjuti tugas 1 untuk logika, di mana soal nomor 1 adalah jelaskan 3 macam dari term dan sebutkan untuk contohnya. Yang pertama adalah term konkret dan term abstrak, di mana untuk term konkret merujuk pada hal-hal yang ditangkap oleh panca indera atau bersifat nyata. Sebagai contoh adalah meja, rumah, dan air. Kemudian ada term abstrak mengacu pada konsep ataupun ide yang tidak dapat dirasakan secara langsung, hanya bisa dipahami oleh pemikiran. Sebagai contoh ada kejujuran, keadilan, dan kebahagiaan. Kemudian kedua adalah term umum serta term khusus. Untuk term umum yaitu mencakup banyak individu ataupun objek dalam satu kategori. Sebagai contoh adalah manusia, di mana manusia mewakili keseluruhan manusia. Kemudian untuk term khusus merujuk pada satu individu ataupun objek tertentu. Yaitu sebagai contoh adalah Socrates. Socrates adalah salah satu ilmuwan filsuf yang berasal dari Yunani. Kemudian term ketiga adalah term positif dan term negatif. Term positif menyatakan keberadaan suatu sifat ataupun objek, yaitu sebagai contoh adalah baik, berani, ataupun adil. Kemudian term negatif merujuk pada ketiadaan ataupun penolakan terhadap suatu sifat ataupun objek. Sebagai contoh adalah tidak adil, pengecut, ataupun bukan manusia. Soal 2 adalah jelaskan dan berikan contoh bentuk sesat pikiran atau logical fallacy dan bagaimana agar terhindar dari logical fallacy. Yaitu sesat pikiran adalah kesalahan dalam penalaran logis yang membuat suatu argumen tampak meyakinkan padahal tidak valid. Sesat pikiran sering muncul dalam debat, diskusi, dan atau tulisan ketika orang berusaha meyakinkan tanpa dasar logika yang kuat. Salah satu penjelasan dan contoh dari sesat pikiran. Yang pertama adalah penyerangan pribadi, di mana terjadi ketika seorang menyerang karakter atau pribadi lawan debat, bukan argumen yang disampaikan. Contoh, kamu tidak bisa dipercaya soal politik karena kamu bahkan tidak lulus kuliah. Dalam pernyataan ini fokus bukan pada isi argumen, tetapi pada latar belakang pribadi atau lawan debat. Kemudian cara menghindari logical fallacy atau sesat pikiran, yang pertama ada fokus pada argumen, bukan pribadi, evaluasi logika dan bukti, bukan siapa yang mengatakannya. Kedua, gunakan struktur argumen yang valid, pastikan premis-premis pendukung menjadi kesimpulan. Ketiga, periksa asumsi tersembunyi. Banyak sesat pikiran muncul karena asumsi yang tidak diuji. Keempat, belajar jenis-jenis sesat pikiran, mengenali berbagai bentuk sesat pikiran membantu menghindarinya. Kelima, mintalah umpan balik, diskusi dengan orang lain yang dapat mengungkapkan kelemahan logis dan argumentatif. Demikian jawaban saya dari 2 soal yang diberikan oleh Bapak Ibu Tutor. Semoga jawaban saya sesuai dengan apa yang diharapkan dan mohon arahan dari Ibu Tutor apabila masih ada kesalahan atau memang belum sesuai dengan harapan atau pendapat dari Ibu Tutor. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.